Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang kewajiban jangka panjang pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunasi, namun memerlukan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus periode akuntansi. Ya, jadi dia kewajibannya lebih dari 1 tahun itu sudah masuk kategori hutang jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini ada yang namanya hutang obligasi, ada juga wesel bayar jangka panjang, kemudian ada pelaporan dan analisis hutang jangka panjang. Ya, di sini ada 3. Kemudian hutang obligasi. Kita bahas tentang hutang obligasi. Hutang obligasi adalah hutang jangka panjang yang secara tertulis oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai dengan bunga. Jadi dia adalah hutang yang tertulis yang si pihak berhutang ini wajib membayar beserta dengan bunganya. Nah, dan pihak yang menerima pembayaran atau yang memberikan piutang itu akan menerima pembayaran bunga. Jadi yang memberikan hutang atau piutang, maksudnya ada orang yang memberikan hutang kepada si pihak yang berhutang itu akan menerima bunga. Nah, ini hutang obligasi ini pada umumnya tidak menjaminkan suatu aktiva, ya. Jadi dia benar-benar obligasi itu surat saja. Nah, itu sudah cukup gitu. Itu sudah jadi jaminan. Jadi dia tidak perlu jaminan harta lagi atau aktiva lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Dia kayak sertifikat. Ya, obligasi seperti ini bentuknya. Kemudian untuk penerbitan obligasi itu sendiri, obligasi yang timbul dari suatu kontrak itu dikenal sebagai indenture obligasi. Nah, dan ini penerbitan obligasi ini merupakan janji, ya, janji oleh satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada jatuh tempo yang juga sudah ditetapkan. Kemudian dia juga berjanji untuk membayar bunga periodek pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo. Jadi maksudnya jumlah uang yang sudah ditetapkan di awal ini dia sudah berjanji kan akan bayar, dia juga berjanji untuk membayar bunga sesuai dengan tingkatnya, sesuai dengan tingkat hutang, sesuai dengan tingkat bunganya berdasarkan jumlah yang dia pinjam atau dia hutang. Ini kita masuk ke jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi berjaminan dan juga tanpa jaminan. Obligasi berjaminan ini obligasi yang didukung oleh janji dan beberapa orang penjamin, ya. Obligasi hipotek dijamin oleh klaim atas real estate. Jadi dia apabila obligasi hipotek dia dijaminnya oleh klaim atas real estate. Obligasi perwalian kolateral itu dijamin oleh saham dan obligasi korporasi lain. Jadi maksudnya obligasi perusahaan lain. Jadi kalau obligasi perwalian kolateral ini jaminannya adalah penjaminnya adalah saham, ya, dan obligasi di perusahaan lain. Nah, kemudian kalau obligasi tanpa jaminan itu obligasi yang tidak didukung dengan jaminan apapun, ya. Ini bisa debentur, junk bond. Biasanya bunga yang dibayar ini lebih tinggi karena dia lebih beresiko dan ditujukan untuk leverage buyout gitu, ya. Kemudian jenis obligasi yang kedua itu ada obligasi berjangka, obligasi berseri, dan juga obligasi yang dapat ditebus. Untuk obligasi berjangka, ini terbitan obligasi yang jatuh tempo pada suatu tanggal, ya. Jadi udah jelas tanggalnya. Nah, itu namanya obligasi berjangka. Kalau obligasi berseri itu adalah obligasi yang diterbitkan dengan tanggal jatuh tempo dengan serangkaian pembayaran angsuran, ya. Jadi dia ada
angsurannya, jadi dia berseri. Enggak, maksudnya saat jatuh tempo dilunasi, tidak. Namun dia ada kayak angsuran, jadi dia berseri. Nah, dia jatuh tempo pada 31 Desember 2010, jatuh tempo pada 31 Desember 2011. Nah, itu dia ada serangkaian pembayaran angsuran, ya. Kemudian obligasi yang dapat ditebus. Ini adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi itu sebelum jatuh tempo. Jadi misal saat si orang itu udah memberikan obligasi kepada pihak lain untuk membayar hutangnya, namun itu kan ada jatuh tempo tuh, jatuh temponya misalnya 100 juta. Jadi dia udah ada obligasi 100 juta nih. Nah, obligasi 100 juta diberikan kepada pihak lain, jatuh temponya misalnya 31 Desember, ya kan. Nah, maka pada tanggal 31 Desember adalah pihak yang menerima obligasi itu akan mencairkan uang 100 juta itu beserta bunga, seperti itu. Nah, di sini di obligasi yang dapat ditebus, nah ini dia si penerbit yang awalnya menyerahkan obligasi itu ternyata dia udah punya uang cash si 100 juta ini. Daripada dia kehilangan obligasinya, dia akhirnya menebus obligasi yang dia dikasih kepada pihak lain itu. Dia kasih nih uang tunai aja 100 juta. Karena apa? Itu bisa ditebus karena belum jatuh tempo. Jatuh tempo kan tanggal 31 Desember. Saat ini kan masih bulan Mei, seperti itu. Jadi dia belum jatuh tempo. Nah, bisa dia menebusnya sesuai dengan harga obligasinya. Kemudian, jenis obligasi yang ketiga adalah obligasi convertible. Nah, obligasi ini yang dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dalam jangka waktu tertentu setelah penerbitannya. Jadi, dia dapat kita punya obligasi, ternyata bisa ditukar obligasi yang kita punya itu dengan saham. Sekuritas itu bisa saham, ya, sejenis saham. Jadi saat kita mau beli saham misalnya, kita punya obligasi, udah kita tukar. Nah, ini namanya obligasi convertible. Ini ada juga obligasi yang didukung dengan komoditas. Nah, obligasi yang didukung dengan komoditas ini adalah obligasi yang dapat ditebus dalam ukuran komoditas seperti minyak dalam barel, batu bara dalam ton, emas dalam ons. Jadi obligasinya nih bisa ditebus namun dengan komoditas. Jadi maksudnya tidak dengan uang, ya, tapi dengan minyak, batu bara, emas gitu, yang mahal-mahal lah intinya. Nah, dia bisa ditebus dengan komoditas itu. Jadi bisa, maksudnya barang tambang, bisa dimaknakan komoditas itu bisa barang tambang. Obligasi dengan diskonto besar. Nah, di sini adalah obligasi yang diterbitkan tanpa bunga tapi memberikan diskonto tertentu berupa fasilitas-fasilitas dan memberikan total pembayaran bunga pada saat jatuh tempo pada pembelinya. Jadi dia memiliki diskonto besar obligasinya. Jadi di sini dia menerbitkan obligasi kan tanpa bunga, ya, tapi memberikan diskontonya tuh besar, ya. Jadi dalam artian potongan harga. Diskonto kan istilahnya potongan harga. Jadi misalnya yang tertulis 100 juta, diskontonya mungkin 30 juta. Itu potongan harganya 30 juta. Jadi memang obligasi itu dia ada yang namanya obligasi yang biasa. Kalau yang biasa itu nanti kita bayar 100 juta plus bunga. Namun kalau kita punya utang 100 juta, kita memakai dengan obligasi diskonto, itu dapat potongan harga kan. Jadi yang 100 juta tadi diskontonya 100 juta, maksudnya obligasinya 100 juta, kita dapat diskontonya 30 juta. Jadi dia nominal yang tertera dalam obligasi itu sudah termasuk bunga, ya. Kalau obligasi yang tanpa diskonto itu benar-benar nilai nominal di obligasi itu plus bunga nanti yang kita bayarkan. Nah, kalau di sini maksudnya adalah obligasi dengan diskonto besar. Jadi dia memang memberikan obligasi itu di dalam obligasi nilai obligasi yang tertera itu ada diskonto yang besar. Jadi itu masuk ke dalam obligasi yang didukung dengan komoditas, ya. Kemudian obligasi terdaftar dan juga obligasi atas unjuk atau kupon. Obligasi terdaftar ini obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik,
ya, dan mensyaratkan penyerahan sertifikat serta penerbitan sertifikat baru untuk penyelesaian penjualan. Jadi di dalam obligasi itu tertera nama pemiliknya, ya. Apabila kita sudah memberikan kepada pihak lain, maka sertifikat itu harus diterbitkan baru. Obligasi itu harus dibalik nama lah istilahnya untuk menyelesaikan penjualan, ya. Jadi dia terdaftar saat ibu memberikan obligasi ibu atas nama ibu berikan kepada pihak lain, misalnya namanya Budi, akhirnya untuk menyelesaikan penjualan jatuh tempo utangnya ibu jatuh tempo, ibu bayar dengan obligasi itu harus dibalik nama dulu, ya. Jadi dia harus penyerahan sertifikat serta penerbitan sertifikat baru. Jadi sertifikat yang atas nama ibu itu harus diperbarui, ya, dengan obligasi yang atas nama si Budi itu tadi. Kemudian obligasi atas unjuk atau kupon itu diterbitkan bukan atas nama pemilik dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik yang lain hanya dengan penyerahan saja. Jadi obligasi tanpa nama lah istilahnya. Ini atas unjuk namanya, obligasi atas unjuk atau kupon. Jadi cuma ibu punya obligasi, saat ibu mau bayar hutang, ibu serahkan obligasi ibu kepada Budi, ya udah Budi terima, udah selesai. Seperti itu, tidak ada yang namanya bikin obligasi dengan nama baru, itu tidak, membolak-balik nama itu tidak ada, ya. Kemudian ada berita obligasi. Nah, ini contoh berita obligasi. Ini ada obligasi retail Indonesia. Nama obligasinya itu biasanya nama perusahaan, ya, kupon. Kemudian jatuh temponya kapan, WAP-nya berapa persen, YTM-nya berapa persen, tanggal transaksinya kapan. Nah, seperti itu. Jadi tanggal transaksi 14 Oktober berarti jatuh temponya 15, seperti itu. Nah, tanggal transaksinya 27 Maret, maka dia jatuh temponya padahal 5 Maret. Tanggal transaksinya dia bayarnya tanggal 27 Maret. Itu namanya berita obligasi, ya. Nah, ini kita bicara persentase kupon, itu adalah suku bunga dalam persen dari nilai pari. Nilai pari itu maksudnya nilai harga saham, ya. Nah, di sini ada YTM. YTM ini persentasenya adalah suku bunga dari nominal obligasi. Jadi pengalinya gitu loh, suku bunganya sekian persen. Nah, pengalinya itu adalah nominal yang tertera di dalam obligasi. Kalau kupon itu suku bunganya sekian persen dikalinya nilai pari, harga saham saat itu. Nah, kita masuk ke penilaian obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik, ya, ini penilaiannya. Kemudian untuk pemasarannya, dia membutuhkan waktu, pemasaran dan penerbitannya ini membutuhkan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, ya. Kemudian perusahaan penerbit, ya, perusahaan yang akan menerbitkan obligasi itu harus mendapatkan para penanggung atau biasanya orang yang membantu untuk memasarkan dan menjual obligasi, ya. Jadi pertama si perusahaan yang penerbit obligasi itu harus mempunyai atau mendapatkan orang yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi, ya. Kemudian si perusahaan penerbit itu juga harus memiliki persetujuan Securities Exchange Commission, ya. Dia harus memiliki persetujuan SEC itu, dan bila diperlukan juga mungkin dibutuhkan audit terlebih dahulu dan penerbitan prospektus. Jadi di sini perusahaan itu selain dia harus mencari orang untuk memasarkan dan menjual obligasi, dia juga harus, sebelum menerbitkan, dia harus mendapat persetujuan Securities Exchange Commission. Setelah itu ada kedua-duanya, maka dia bisa mencetak sertifikat obligasi. Nah, di sini ada penilaian hutang obligasi. Jika bunga nominalnya 8%, nah di sini ada suku bunga pasar dan juga penjualan obligasi. Jika bunga nominalnya 8%, maka preminya saat dia suku bunganya 6%, maka disebut premi, ya.
Nah, kemudian saat suku bunganya 8% itu namanya nilai pari ya, karena saat ini ya kan nilai, jika bunga nominal saat ini 8%, maka jika suku bunganya 8% maka disebutnya nilai pari. Jika suku bunganya 10% dia disebut diskonto ya. Jadi jika saat ini bunga nominal adalah 8%, nah sedangkan penjualan obligasi ini, nah pada suku bunga pasarnya, nah suku bunga pasarnya misalnya cuma 6% saat ini ya. Ini jika bunga nominalnya adalah 8%, namun suku bunga pasarnya saat ini adalah 6%, maka itu disebut penjualan obligasi premi ya. Jadi dia ada untung 2% ya, jadi cuma 6% aja nih suku bunganya. Nah sedangkan yang nominalnya kan 8%, nah dia cuman untuk suku bunga pasarnya cuma 6%, berarti dia ada untung sebesar 2%, itu disebut penjualan obligasi premi. Di saat suku bunga pasarnya 8% sama dengan bunga nominalnya, maka itu disebut nilai pari ya, saat itu sama. Kemudian jika suku bunga pasarnya 10% itu lebih besar dari bunga nominal, maka disebut diskonto ya. Nah, di sini ada suku bunga yang ditetapkan dari penerbit obligasi sebagai presentasi nilai nominal seperti nilai pari. Nah, jumlah pokok ya. Jadi ada nilai pari, jumlah pokok, dan nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo itu biasanya jumlah pokok ditambah bunga. Nah, nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan pasti terdiri dari bunga dan juga nilai nominal atau nilai pokok, jumlah pokoknya ya. Oke, kita lanjut ke selisih antara nominal dan nilai sekarang. Obligasi bisa berupa diskonto atau premi. Diskonto di sini maksudnya ya. Diskonto itu adalah jika obligasi dijual lebih rendah dari nilai nominal ya. Jadi harga obligasinya dijual lebih rendah dari nilai nominal, maka disebutnya diskonto. Tadi kan bunganya lebih besar ya kan dari nilai nominal, berarti harga yang dijual berarti lebih rendah ya kan. Saat bunga lebih besar itu pengurangnya menjadi lebih sedikit kan. Saat 10% dari 1 juta kan 100.000. Nah seandainya cuman 6%-nya berapa, jadi nilai obligasi itu kan setelah dikurang bunga seperti itu. Nah jadi jika obligasi dijual lebih rendah dari nilai nominal, maka disebut diskonto. Jika obligasi dijual harganya lebih tinggi dari nilai nominal, maka dia disebut premi. Obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga ya, ini adalah obligasi yang diterbitkan selain tanggal pembayaran bunga. Maka pembeli obligasi itu akan membayar penjual, dia akan membayar penjual bunga obligasi yang terhutang dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal penerbitan. Nah, jadi dia membayarkan bunga itu dihitungnya dari tanggal pembayaran bunga yang terakhir, yang sebelumnya, sampai tanggal penerbitan. Ilustrasinya adalah Taft Corporation menerbitkan obligasi selama 10 tahun dengan nilai pari $800.000 ya pada tanggal 1 Januari 2011. Jadi dia menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dan membayar bunga di tingkat tahunan sebesar 6% yang dibayarkan setengah tahunan pada tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Karena Taft menerbitkan obligasi antara tanggal bunga pada bulan Maret. Nah, jadi dia menerbitkan maksudnya di sini si Taft ini dia punya obligasi ya kan, nilai pari obligasi itu $800.000 dengan nilai pari ini, namun dia memakai atau menerbitkan maksudnya ininya kepada pihak lain itu adalah pada bulan Maret
TAF itu menerbitkan obligasi antara bunga pada bulan Maret, maka dalam penerbitan pada nilai pari ditambah dengan bunga akrual. Nah, ini jurnalnya. Jurnalnya yang pertama adalah kreditnya itu adalah hutang, ya kan? Saat dia memberikan obligasi kepada pihak lain berarti dia memiliki hutang. Hutang obligasinya berapa? Sesuai nilainya kan, nilainya adalah 800.000. Jadi hutangnya dikredit, hutangnya bertambah, dikredit 800.000. Kemudian 800.000 itu kan hanya nilai pokok, nilai parinya tadi, kemudian ditambahkan 6% bunga, ya kan? 6% ini bila tidak dinyatakan lain berarti per tahun, maka menghitungnya adalah beban bunga yang harus dibayarkan adalah $800.000 dikali 6% dikali 2/12. Mengapa 2/12? Karena dia pada tanggal 1 Januari itu adalah pembayaran bunga yang pertama, kemudian sedangkan penerbitan penerbitan obligasi itu bulan Maret, jadi Februari Maret itu 2 bulan, 2/12, jadi $800.000 dikali 6% dikali 2/12 itu adalah 8.000. Maka kasnya adalah, ya, kas yang bertambah itu adalah di debit itu 808.000, ya. Oke, kenapa 800 tadi? Karena hutang yang 800 ditambah dengan bunga, jadi masuklah kas sebesar 808.000. Nah, ini adalah obligasi yang diterbitkan pada nilai pari pada tanggal bunga. Jadi yang pertama tadi dia menerbitkannya selisih kan, kalau yang ini diterbitkan pada nilai pari pada tanggal bunga. Harga obligasi sama dengan harga nominal. Tadi nilai pari, ya kan, harga obligasinya sama dengan harga nominal, suku bunganya. Tidak terjadi bunga akrual dan diskonto ataupun premi yang diakui karena dia obligasinya diterbitkan pada nilai pari dan pada tanggal bunga itu sendiri, ya. Nah, di sini Funds Company menerbitkan obligasi berjangka 10 tahun dengan nilai pari $800.000 tertanggal 1 Januari 2015 dan membayar suku bunga tahunan sebesar 10%. Ya, dia membayar suku bunga tahunan sebesar 10% secara setengah tahunan setiap tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Maka jurnal pada saat penerbitan itu dikredit adalah hutang obligasi sebesar $800.000 dan kas pada debit itu adalah $800.000, ya. Kemudian pembayaran bunga setengah tahun pertama itu pada 1 Juli 2015, ya kan? Dia kan sama nih, dia nerbitin 1 Januari 2015, sedangkan pembayaran bunga itu setiap 2 tahun, 1 Januari dan 1 Juli. Saat dia menerbitkan 1 Januari berarti untuk pembayaran bunga berikut pembayaran bunga pertamanya itu adalah 1 Juli bukan 1 Januari, ya. Jadi pembayaran bunga setengah tahunnya yang pertama itu adalah 1 Juli 2015. Dengan jurnal beban bunga obligasinya tadi 10% dari $800.000 dikali 10% dikali bulan Juli, berarti kalau dari Januari 6 kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6/12. Nah, beban bunga obligasi di debit, pada kas di kredit. Nah, di sini ada 40.000. Nah, itu pencatatannya, ya. Kemudian pencatatan bunga akrual akhir tahun. Nah, akhir tahun kan kita harus mencatat bunga pada 31 Desember. Ini kita tidak bisa mencatatnya sebagai pembayaran bunga setengah tahun yang kedua. Karena apa? Karena belum jatuh tempo. Jatuh temponya adalah 1 Januari tahun berikutnya, tahun 2016. Maka untuk penjurnalannya adalah beban bunga obligasi. Nih, beban bunga obligasi sama kan sama pencatatan yang pertama. Pada hutang bunga obligasi. Mengapa pada hutang? Karena dia belum bayar. Bayarnya besok.
1 Januari. Nah, ini pada kas karena dia harus bayar memang saat itu juga, ya kan? Jadi dia harus bayar nominalnya sama 40.000 karena dia per 6 bulan kan, per setengah tahun. Seperti itu ya pencatatannya. Kemudian untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskonto atau premi pada tanggal bunga. Jadi misalnya Funds Company menerbitkan obligasi berjangka 10 tahun dengan nilai pari $800.000 tertanggal 1 Januari 2015 pada 97. Maksudnya di sini adalah 97% dari nilai pari. Nah, maka saat penerbitan obligasinya yaitu kas, ya kasnya dihitung, kasnya berapa gitu loh. Hutang obligasinya jelas, hutang obligasinya di sini jelas yaitu 800.000. Nih, di sini kan hutang obligasinya yaitu $800.000. Kemudian kasnya berapa? Karena dia 97 dari nilai pari, 97%, maka dihitung berapa yang harus dibayarkan kan. Nah, di sini 97% ini dikali dengan 800.000, maka dapatlah nominal 776.000. Nah, saat kas yang dikeluarkan adalah 776, maka kita maksudnya itu adalah penghargaannya yang hutangnya sebenarnya hutang obligasi cuma 800.000, ternyata setelah istilahnya diuangkan cuma 776.000, maka masih ada yang namanya hutang obligasi atau diskonto. Masih ada diskonto atas hutang obligasi itu sebesar 24.000. Ya, diskonto itu sama tadi kan karena penjualannya lebih rendah daripada penjualan obligasi lebih rendah daripada nilai obligasinya itu sendiri. Itu namanya diskonto, sama dengan kayak kerugian. Jadi kalau kerugian dia ada di debit, ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya metode bunga efektif. Dalam metode bunga efektif, beban bunga obligasi dihitung pertama kali dengan nilai tercatat atau nilai buku obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif, ya. Amortisasi diskonto atau premi obligasi kemudian ditentukan dengan membandingkan beban bunga obligasi terhadap bunga yang dibayarkan. Jadi menghitung amortisasinya seperti ini. Beban bunga obligasi dikurang pembayaran bunga obligasi sama dengan jumlah amortisasi. Mencari beban bunga obligasi itu adalah nilai tercatat obligasi pada awal periode, ya, nilai yang tercatat pada obligasi di awal periode dikalikan dengan suku bunga efektif. Suku bunga efektif itu adalah suku bunga saat ini, ya. Jadi saat ini misalnya 10%, maka pengalinya 10%. Karena suku bunga efektif ini biasanya tidak tetap, naik turun dia. Nah, di sini beban bunga obligasi dikurangi dengan pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasinya dihitung dari jumlah nominal obligasi, ya, nilai obligasi itu berapa jumlah nominalnya dikali dengan suku bunga yang telah ditetapkan, ya, itu dapat yang namanya pembayaran bunga obligasi. Nah, rumusnya seperti itu. Kemudian obligasi diterbitkan pada diskonto. Nah, di sini contohnya adalah Rance Company mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal $100.000 pada tanggal 1 Januari 2012 dengan waktu jatuh tempo selama 5 tahun dengan bunga 9% dibayar tahunan. Ketika obligasi ini dikeluarkan, tingkat bunga pasar obligasi sebesar 9%. Nah, jadi di sini kelihatan suku bunganya. Nah, ini nilai nominalnya kan $100.000, nilai nominal nih. Kemudian suku bunganya adalah 9%. Saat 9% kali 100.000 berarti 9.000 per tahun. Nih, tahun pertama 9.000, tahun kedua 9.000, tahun ketiga 9.000 dan seterusnya. N-nya 5, I-nya 9%. Udah ketahuan lah 9.000 per tahun intinya. Kemudian nah, di sini kita akan lihat
menghitung nilai sekarang dari nilai nominal dan nilai sekarang dari pembayaran suku bunga. Menghitungnya bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung nilai sekarang dari nilai nominal itu kita harus punya tabel yang namanya present value interest factor, ya. Nah, di sini itu untuk nilai nominal, nilai sekarang dari nilai nominal obligasi itu. Lihat dari tabelnya bagaimana cara bacanya. Di sini ada period dan di sini ada persen bunga. Tadi dia periodnya adalah 5 tahun, ya, sedangkan persen bunganya adalah 9%. Jadi titiknya di sini. Nah, 5 pertama periode 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9%. Jadi nilai yang 100.000 tadi, nilai sekarang, ya kan, 100.000 dari nilai nominal itu adalah nominalnya 100.000 tadi, 100.000 dolar dikali 0,6499. Nah, dapatlah 64.993 dolar. Nah, kemudian untuk nilai sekarang dari pembayaran suku bunga, kita harus punya tabel. Tabelnya namanya present value interest factor and annuity. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi nilai sekarang dari pembayaran suku bunganya per tahun berapa? 9.000 dolar kan. Nah, dikalinya berapa? Dikalinya kita lihat periodnya lagi. Di sini ada 5 tahun. Persennya kan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Akhirnya ketemu titik 3,8897. Nah, di sini 9.000 dikali 3,8897 itu adalah 35.007. Nah, di total maka nilai sekarang obligasi adalah 100.000. Nah, seperti itu mencari nilai sekarang obligasi, ya. Cara mencari nilai sekarang obligasi adalah dengan mencari nilai sekarang dari nominal ditambahkan dengan nilai sekarang dari pembayaran suku bunga. Caranya adalah kalian harus punya tabel present value interest factor dan juga punya tabel present value interest factor and annuity, ya. Oke, kita lanjut. Wesel bayar jangka panjang. Tadi kan obligasi udah selesai nih. Kita yang pokok bahasan yang kedua, jenis yang kedua yaitu wesel bayar jangka panjang. Wesel dinilai pada sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, ya. Jadi dia nilai itu dinilai pada saat ini, ya, dari arus kas bunga dan juga arus kas pokok masa depan maksudnya, ya. Jadi berapa bunganya, berapa pokoknya di masa depan. Kemudian di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Jadi penghitungan amortisasinya tuh sesuai dengan premi dan diskontonya. Caranya sama seperti yang sebelumnya kita hitung tadi. Nah, di sini jenis wesel bayar jangka panjang itu ada yang namanya wesel diterbitkan pada nilai nominal. Kemudian wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel bayar dalam situasi khusus dan juga wesel bayar hipotek. Ya, itu jenisnya. Nah, di sini kita bahas wesel diterbitkan pada nilai nominal. Contohnya adalah Coldwell menerbitkan wesel bayar sebesar 100.000 dolar dalam jangka waktu 4 tahun, ya, dengan nilai nominal kepada dia diterbitkannya kan pada nilai nominal. Jadi dia menerbitkan wesel bayar sebesar 100.000 jangka waktu 4 tahun dengan nilai nominal kepada Bank Friesrein. Friesrein ini pada tanggal 1 Januari 2012 dan menerima sebesar 100.000 dolar, ya, secara tunai dengan bunga 10%. Nah, pengakuan bunga terjadi setiap tahun pada 31 Desember, ya. Jadi pada saat penerbitan wesel, maka wesel bayar itu kan sama dengan hutang tuh, ya kan, sama obligasi juga sama dengan hutang, ya kan, saat penerbitan itu maka dia dikredit
sebesar berapa? Sebesar 100.000. Saat dia memiliki hutang, wesel bayar, maka dia memiliki kas. Kasnya bertambah. Berapa besarnya? Yaitu sama, $100.000. Nah, pengakuan bunganya pada setiap tahun kan 31 Desember. Jadi beban bunganya kan tadi 10%. 10% dari 100.000 yaitu 10.000. Jadi beban bunga dikredit $10.000 pada kas yang membayar beban bunganya, yaitu dikredit sebesar 10.000 ya. Oke. Nah, di sini ada juga yang namanya wesel diterbitkan tidak pada nominal ya. Jadi tadi yang awal kita membicarakan wesel diterbitkan pada nilai nominal, di sini wesel diterbitkan tidak pada nilai nominal. Nah, itu pun pada keadaan wesel dengan bunga 0. Nah, nanti ada wesel dengan bunga tertentu. Di sini contoh kasusnya adalah Tom Corporation menerbitkan wesel bayar dengan jangka 4 tahun sebesar $75.000 dengan tingkat suku bunga 0, ya kan? Wesel dengan bunga 0 tadi ceritanya, kepada Brown Company pada tanggal 1 Januari 2012 dan menerima secara tunai sebesar 47.663 ya. Jadi obligasi yang dia punya itu sebenarnya harganya 75.000 ya kan, yang diterbitkan tadi 75.000, namun dia menerima secara tunainya 47.663. Tingkat suku bunga implisit, nah ini tingkat suku bunganya yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan itu sebesar 12%. Maka ada tabel seperti ini. Tanggal 1 Januari 2012 ya kan, itu dia menerima uang sebesar 47.663 nilai bukunya nih. Kemudian pada 31 Januari tahun 2012 ya, itu udah perhitungan tahun pertama kan, kas yang dibayarkan kan 0 karena dia tingkat suku bunganya 0. Nah, jadi semua ini kas yang dibayarkan itu 0, tidak ada perhitungannya. Namun beban bunganya yang udah ditetapkan secara implisit ini 12%. Jadi menghitungnya 12% kali nilai bukunya 47.000. Berapa nilai buku 12% kali 47.663 yaitu 5.720 dolar ya. Jadi jumlahnya adalah 0 ditambah ini 5.720 yaitu sama 5.720 seperti itu. Nah, nilai buku ini akan ditambah dengan jumlah diskonto. Jadi nilai buku 47 ini ditambah dengan nilai jumlah diskonto ditambah 5.720 maka menjadi 53.383 dolar. Begitu selanjutnya. Kita cari 12% dari 53.383 ini, maka akan ditemukan nilai 6.406 dolar. Nah, seperti inilah, ditambahkan lagi dengan nilai buku sebelumnya, tahun sebelumnya, maka ketemu nilai buku tahun itu. Begitu sampai 4 tahun. Ini kan angkanya 4 tahun. Nih dari 2012 31 Desember 2012 dihitung 2013, 14 dan 15, akhirnya ketemu nilai bukunya yaitu 75.000, sama seperti ini ya di awal penerbitan wesel. Oke, di sini kita akan bahas lagi wesel yang diterbitkan tidak pada nominal. Ini kita lihat penjurnalannya yang tadi wesel dengan bunga 0. Ini pada saat penerbitan, tadi kan pada saat penerbitan yang di awal itu kasnya yang diterima 47.663, maka wesel bayarnya dikredit 47.663. Pencatatan bunga akrual pada akhir tahun ya kan, bunga akrual pada 31 Desember, beban bunganya 5.720, wesel bayarnya. Nah, begitu juga tahun berikutnya ya. Jadi pada tahun berikutnya dia pencatatan bunga akrualnya sesuai dengan beban bunga dan wesel bayarnya, beban bunganya berapa maka wesel bayarnya segitu gitu. Nah, dan nilai wesel bayarnya juga akan berbeda ya. Kemudian di sini akan ada wesel diterbitkan tidak pada nilai nominal. Nah, di sini tadi di mana tadi weselnya
dengan bunga 0, di sini wesel-nya berbunga. Jadi Rand Corporation itu menerbitkan wesel bayar dengan jangka waktu 4 tahun sebesar $40.000 dengan tingkat suku bunga. Nah, yang di awal tadi kasusnya tingkat suku bunganya 0, ini dia mempunyai tingkat suku bunga 5% kepada Sugar Company pada tanggal 1 Januari 2011 dan menerima sebuah komputer. Nah, dia menerimanya bentuk barang, namun barangnya itu bisa dihargai dengan nilai jual $31.495. Tingkat suku bunga pasar sebesar 12%, ya. Jadi dia udah ditentukan tingkat suku bunga tetapnya 12%. Pengakuan bunga terjadi setiap tahun pada 31 Desember. Maka tabelnya yang tadi awalnya kas yang dibayarkan itu adalah 0% karena dia wesel dengan bunga 0, ya kan? Di sini karena berbunga dia ngikutin tingkat suku bunganya berapa. Di cerita ini 5%, maka kita hitung 5%. Kita bikin tabel ya seperti ini, tanggal, kas yang dibayarkan, beban bunga, jumlah diskonto, dan juga nilai bunga. Pertama kita harus mencatat nilai bukunya. Nilai buku pertama adalah saat tanggal 1 Januari tahun 2011, ya kan, saat dia menyerahkan kepada Sugar Company tadi, yaitu sebesar 31.495 karena dia menerima sebuah komputer dengan harga segitu. Jadi kita mencatatnya nilai bukunya seharga komputer itu. Kemudian, nah 5% itu dihitung tidak dari nilai buku, namun dari wesel bayar yang diterbitkan. Tadi kan ada $40.000 nih. 5%-nya itu adalah 2.000, ya kan? Nah, kalau 2.000 berarti kas yang dibayarkan itu setiap tahun 2.000. Ya, dari 2011, 2012, 2013, 2014 itu dicatat 2000. Kemudian beban bunganya 12%. 12% dari apa? Dari nilai buku. Jadi nilai bukunya pada 1 Januari 2011 kan 31.495. Itu dikali 12% dapatlah 3.779. Nah, di sini beban bunga ini yang 12% dikurangkan dengan kas yang dibayarkan, dikurang 2.000, ya. 3.779 dikurang 2.000, maka jumlah diskontonya sisanya adalah 1.779, ya. Sehingga nilai buku ditambah jumlah diskonto, ya. Nilai buku ditambah jumlah diskonto itu menjadi nilai buku pada tahun berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Perhitungannya sama, 12% dari nilai buku tahun itu, gitu loh. Jumlah diskontonya adalah beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan. Nah, setelah ketemu jumlah diskonto, nilai buku ditambahkan jumlah diskonto, maka itu akan menjadi nilai buku pada tahun berikutnya. Kemudian di sini akan kita lihat jurnalnya. Pada saat penerbitan, ya, saat penerbitan wesel, maka kas itu adalah 31.495, ya, karena dia menerima komputer tadi dengan harga segitu, maka kasnya bertambah. Kemudian wesel bayarnya juga dikredit itu 31.495. Nah, pembayaran bunga tahunannya itu tahun pertama beban bunganya adalah 3.000 pada kredit ya, pada debit ya, beban bunga itu pada beban pada debit. Jika beban bertambah maka di debit yaitu 3.779, ya, beban bunga 3.779. Kas, ini kas kan kita yang dibayarkan, maka dia kasnya di kredit yaitu $2.000. Kemudian wesel bayarnya adalah 1.779. Gitu jurnalnya. Kemudian ada wesel bayar dalam situasi khusus. Wesel bayar dalam situasi khusus itu apabila instrumen ditukarkan dengan properti. Maksudnya sesuatu alat wesel bayar ini ya ditukarkan dengan properti, ya, wesel bayarnya ditukar dengan properti, barang atau jasa dalam suatu transaksi pertukaran istimewa, maka suku bunga ditetapkan dan dianggap layak
jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Jika suku bunga yang ditetapkan tidak layak, ya, maksudnya di sini pertama tidak ada suku bunga yang pastikan. Kalaupun ada suku bunga, dia ditetapkannya tidak layak karena dia keadaannya istimewa, ya, maksudnya tidak sama dengan pada umumnya, jadi dianggap ditetapkannya tidak layak. Kemudian jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen hutang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama atau serupa atau dari nilai pasar berjalan instrumen hutang tersebut. Jadi di sini maksudnya jumlah nominal yang ditetapkan dari si instrumen hutang ini, barang ini misalnya gitu, jumlah nominalnya itu berbeda dengan harga jual berjalan. Jadi beda. Jadi memang biasanya kan ada yang namanya harga saat ini, harga ini dia karena dalam situasi khusus gitu loh ya. Jadi dia benar-benar menjual instrumen hutang itu, dia harganya itu berbeda, ya, entah jauh lebih murah, entah jauh lebih mahal, yang pasti itu tidak anggaplah tidak sesuai gitu loh, maksudnya tidak pada umumnya, ya, karena dia memang berada dalam situasi khusus. Situasi khusus yang bagaimana itu tergantung nanti perusahaannya, ternyata dia memang sangat-sangat butuh uang gitu loh, jadi memang saat dia memang tidak ada jalan lain, dia akhirnya datangin perusahaan. Nah, antara satu perusahaan dan perusahaan lain tidak bisa mendapatkan pinjaman atau wesel bayarnya tidak bisa didapatkan, maka akhirnya ada cerita wesel bayar dalam situasi khusus. Ya udah deh, terserah bagaimana, nggak ada suku bunga kah, atau ada suku bunga tapi ditentuin oleh pihak lain kah, atau maksudnya tidak normal, tidak layak lah, tidak sama seperti yang biasa. Ya udah, yang penting wesel bayarnya didapatkan gitu loh, punya istilahnya dapat uang lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi memang dalam situasi khusus ini nanti tergantung dari kondisi perusahaannya. Nah, di sini untuk memperkirakan nilai sekarang sebuah wesel dalam kondisi perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar. Jadi di sini wesel bayar dalam situasi khusus ini dia tidak bisa menentukan nilai wajar dari sebuah properti, barang atau jasa yang harus diperkirakan nilai sekarang dengan melakukan penaksiran suku bunga dengan hasil suku bunga terkait. Jadi dia sebenarnya tidak bisa menghargai harta ini berapa sih, nggak tahu gitu loh, nggak tahu dia, maksudnya dia tidak bisa menghargai misalnya laptop itu harga pasarnya berapa, dia saking udah terlalu lamanya dia tidak bisa menghargai, akhirnya orang lain atau perusahaan lain itu menghargai mungkin dengan harga yang sangat-sangat murah gitu loh, dan dia daripada si barang yang dia tidak tahu lagi harganya berapa ini daripada nggak kepake juga, atau maksudnya yang penting dia masih ada harganya, ya udah terserah berapa gitu ya, berapa aja dihargai. Nah itu salah satu adanya wesel bayar dalam situasi khusus ya. Jadi dia sendiri tidak tahu harganya, dia bisa dia menghargai, menentukan harga, maksudnya menentukan harga dari barang yang dia miliki. Nah, di sini ada penyajian hutang jangka panjang. Jika hutang akan didanai kembali, dikonversi menjadi saham atau ditarik dari dana pelunasan obligasi, ya, maka hal itu harus selalu dilaporkan sebagai pos tidak lancar dan dilengkapi dengan catatan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam likuidasinya. Jadi di sini maksudnya hutangnya itu diperpanjang, didanai kembali, itu maksudnya hutangnya diperpanjang, udah mau lunas nih, nanti diperpanjang, jadi dia akan didanai kembali, atau dia akan dikonversi menjadi saham, dia akan ditukar dengan saham ya, atau ditarik dari dana pelunasan obligasi ya. Jadi misalnya sudah lunas yang seharusnya dia lunas, dia melakukan perpanjangan hutang lagi. Nah di sini itu harus dilaporkan sebagai pos tidak lancar. Karena apa? Karena dia masih jangka panjang kan,
karena dia walaupun hari ini harusnya lunas, karena dia memperpanjang, akhirnya dia dia dilaporkan sebagai pos tidak lancar. Tidak lancar di sini maksudnya jangka panjang. Kalau lancar kan jangka pendek nih, berarti dia sebagai pos jangka panjang di sini maksudnya, dan dilengkapi dengan catatan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam likuidasinya. Jadi bagaimana metode konversinya atau pencatatannya bagaimana gitu loh ya. Kemudian tujuannya itu adalah untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu dari arus kas ke masa depan ya. Jadi investor pada umumnya dia sangat membutuhkan informasi ini ya, informasi hutang jangka panjang perusahaan ini, agar dia bisa mengambil keputusan akan lanjut berinvestasi atau tidak ya. Karena saat dia memutuskan untuk melanjutkan investasi, berarti dia harus mengetahui si perusahaan ini mampu mengelola keuangannya dengan baik. Bagaimana dia dapat mengetahui? Yaitu dengan penyajian hutang jangka panjang, nanti penyajian pos-pos lain, dia akan melihat itu. Di situ, di penyajian laporan keuangan itu, dia akan bisa menghitung perputaran arus kasnya cepat apa lambat. Apabila perputaran arus kasnya cepat, berarti dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya kan? Saat keuntungan perusahaan besar, maka dia akan mendapatkan bagi hasil atau dividennya juga lebih besar, ya. Maka dia akan mungkin memutuskan udah lanjut aja investasi. Tapi saat dia melihat laporan keuangan itu arus kasnya perputarannya lambat, berarti dia akan mendapat keuntungan, perusahaan itu akan mendapat keuntungan sedikit, dan dia juga akan mendapatkan bagi hasilnya sedikit. Nah, dia akan mencari perusahaan lain yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Jadi saat dia menemukan perusahaan yang bisa memberikan keuntungan lebih besar, dia otomatis akan berhenti berinvestasi di perusahaan yang pertama, dia akan berinvestasi di perusahaan yang baru, seperti itu ya. Kemudian analisis hutang jangka panjang. Hutang terhadap total aktiva dan berapa kali bunga dihasilkan adalah dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvensi jangka panjang ya. Jadi hutang terhadap total aktiva dan berapa kali bunga yang dihasilkan itu adalah dua rasio ya. Perhitungan dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan si perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Nah, rasio hutang terhadap total aktiva itu adalah total hutang per total aktiva. Perhitungannya seperti itu dikali berapa persen ya. Nah, mengukur persentase total aktiva yang disediakan oleh kreditor. Nah, apabila ingin mengetahui berapa kali bunga yang dihasilkan, ya kan? Rasionya berapa kali bunga yang dihasilkan itu adalah laba sebelum pajak penghasilan ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Nah, ini menunjukkan perusahaan untuk membayar hutang ketika jatuh tempo. Jadi menunjukkan kemampuan perusahaan, maksudnya kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ketika jatuh tempo. Jadi saat jatuh tempo bunga yang harus dibayar itu sudah jatuh tempo, perusahaan itu kira-kira mampu tidak. Nah, di sini rasio berapa kali bunga ini yang dihitung ya. Nah, di sini ada analisis hutang jangka panjang. Misalnya laporan tahunan Funds Company pada tahun 2012 mengungkapkan total kewajiban sebesar 5.845 juta dolar. Kemudian total aktivanya 10.294 ribu dolar. Ya, 10.294 juta dolar, kemudian beban bunganya 44 juta dolar, pajak penghasilannya 509 juta dolar, dan laba bersih sebesar 984 juta dolar. Nah, perhitungannya adalah total kewajiban atau total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%, maka rasionya sebesar 56%, 56,8%. Nah, berapa kali perputaran bunganya yang dihasilkan dalam setahun itu bisa dihitung dengan laba bersih ya. Laba bersihnya itu berapa ditambahkan dengan beban bunga dalam laporan keuangan itu berapa dolar, kemudian ditambahkan lagi dengan pajak penghasilan ya, pajak penghasilannya berapa, karena tadi laba bersihnya itu
belum termasuk pajak kan, jadi kalau ada pajak penghasilan dia ditambahkan lagi dibagi 44 juta atau beban bunga lagi dibagi, maka dia ada bunga yang dihasilkan itu 35 kali ya. Nah, oke. Di sini untuk penjelasan materi hutang jangka panjangnya sudah selesai. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.